Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polri saat ulang tahun ke-79 Bayangkara. Presiden berharap momen ini dapat membuat Polri makin tangguh, unggul, dan bersih. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru BPI Danantara di Wisma Danantara. Acara peresmian dilakukan secara sederhana. Selamat siang pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda. Beragam kabar seputar agenda dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya hanya untuk Anda. Memperingati hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79 di lapangan Monas pada Selasa pagi. Kedatangan Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Parade dalam rangka peringatan ke-79. Sebelum upacara peringatan dimulai, Presiden dan Kapolri menaiki mobil jeep terbuka untuk memeriksa seluruh pasukan upacara. Presiden Prabowo selaku inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan apresiasi atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota Polri dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di seluruh penjuru negeri. Saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Presiden Prabowo memandang Polri punya andil positif dalam mendukung program dan pembangunan nasional yang tengah gencar dilakukan pemerintah saat ini. Presiden juga berharap kepolisian tetap tangguh dan kuat serta terus menjadi ujung tombak dalam menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam pidatonya di peringatan Puncak HUT ke-79 Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara membutuhkan kepolisian yang tangguh, unggul, dan bersih untuk mencapai cita-cita negara. Menurutnya, kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat. Saudara sekalian, cita-cita kemerdekaan adalah
untuk Indonesia tidak sekedar merdeka, tapi Indonesia menjadi negara yang berdaulat di segala bidang dan terutama menjadi negara yang makmur di tengah keadilan. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kita adalah suatu negara di mana seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita, tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Dengan kesadaran itulah para pemimpin-pemimpin negara, dari presiden yang pertama dan seterusnya, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai sekarang saya menjabat. Kita semua sadar pentingnya kepolisian yang tangguh dan unggul. Dan karena itu, marilah kita mengenang dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendiri-pendiri kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu pemirsa, dalam pidatonya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri siap mensukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program pemerintah yang turut dibantu Polri antara lain program makan bergizi gratis dan program ketahanan pangan. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPBG, namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPBG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPBG telah beroperasi, 24 SPBG dalam tahap verifikasi dan 97 SPBG dalam tahap pembangunan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPBG dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak. Selain itu, Polri juga menyediakan sarana Pusdiklat dan SPN sebagai lokasi pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Sejalan dengan itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola, pengawasan distribusi bantuan pemerintah, dan hasil panen agar tepat sasaran. Rekrutmen 593 personil Bintara Kompetensi Khusus, serta optimalisasi peran Babin Kamtibmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan
sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Khusus pada komoditas jagung, Polri bersama Kementan RI dan stakeholder lainnya, serta 135.563 kelompok tani telah mendorong penanaman jagung pada 429.000 hektar lahan. Kami juga mengembangkan inovasi bibit unggul, pupuk, dan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Pemirsa, gelombang terakhir lanjutan evakuasi warga negara Indonesia dari Iran tiba di Indonesia. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir itu dihadiri oleh 398 dari 579 orang anggota DPR RI. Yang kami hormati, dalam rapat kali ini, 300 lebih anggota DPR RI membahas 4 agenda, yang diantaranya adalah terkait Danantara. Rapat diawali dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Kemudian pemerintah juga diagendakan memberi tanggapan terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026. Agenda ketiga adalah pendapat fraksi-fraksi atas usul rancangan peraturan DPR RI tentang rencana strategis tahun 2025-2029. Terakhir, anggota DPR RI juga mengagendakan penetapan mitra kerja Danantara dalam rapat paripurna pada hari ini. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ada jurnalis TV One, Margareta Novita di sana. Margaret, apa saja agenda rapat paripurna pada hari ini? Ya, Shena dan juga pemirsa, untuk siang ini tengah berlangsung rapat kerja antara Komisi 2 bersama Menteri ATR BPN, kemudian juga Rektor IPDN dan seluruh kepala daerah dari Indonesia yang hadir secara daring, dan diagendakan untuk siang ini merapatkan penyelesaian konflik batas wilayah khususnya di daerah pesisir dan juga kepulauan. Nah, memang tadi disampaikan oleh Komisi 2 bahwa mereka ingin membahas terkait sudut pandang bagaimana positioning pulau dari tata ruang dan dari legalitas atas tanah, kemudian juga komersialisasi pulau dan juga sengketa pulau. Nah, ini poin ketiga, yang sengketa pulau ini nantinya juga akan dibahas, namun Mendagri yang dijadwalkan untuk hadir pada siang hari ini telah bersurat kepada Komisi 2 bahwa dirinya ini meminta waktu untuk menjelaskan terkait sengketa, sehingga rapat kerja yang akan membahas sengketa pulau ini diundur ke tanggal 8 Juli 2025. Dan memang bisa kami sampaikan juga bahwa kasus sengketa pulau ini kemarin sempat viral dan bahkan ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini ada 2 kasus yang besar, pemirsa. Yang pertama ini ada kasus sengketa pulau, ada 4 pulau di perbatasan Aceh dan juga Sumatera Utara, di mana bisa kami sebutkan ada Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Batu Gajah. Dan memang ini sudah diputuskan masuk ke dalam wilayah administratif dari Pulau Aceh. Dan kemudian untuk kasus yang kedua ini merupakan sengketa pulau di wilayah Trenggalek dan juga Tulung Agung di Jawa Timur. Ini yang mereka ini saling mengklaim 16 wilayah. Bisa kami sampaikan juga diantaranya ada Pulau Tamengan, Anakan, Boyolangu, kemudian Karangpegat, Solimo, Sruwi, dan beberapa pulau lainnya yang ini juga sudah diputuskan bahwa masuk dalam area atau wilayah administratif dari Provinsi Jawa Timur. Dan memang untuk saat ini masih berlangsung agenda rapat kerja dari Komisi 2 bersama Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid, dan di dalam memang sedang berlangsung paparan dari Nusron Wahid mengenai bagaimana
dari pulau. Dan tadi juga disebutkan salah satunya bahwa kepemilikan pulau ini tidak bisa 100%, hanya maksimal 70% baik itu untuk perorangan maupun untuk badan. Dan kami masih akan terus menunggu bagaimana hasil dari raker yang berlangsung pada siang hari ini. Kembali ke studio Shena. Baik, terima kasih Margaret. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, gelombang terakhir lanjutan evakuasi warga negara Indonesia dari Iran tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam. Pemulangan kali ini tercatat sebanyak 13 orang, terdiri dari 12 WNI dan 1 pendamping. Mereka merupakan gelombang terakhir yang tiba di Indonesia dari total 97 WNI yang dievakuasi dari Iran. Mereka merupakan pelajar dan pekerja migran Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Para WNI tersebut dievakuasi melalui jalur darat, kemudian diterbangkan ke Indonesia menggunakan maskapai Qatar Airways. Kondisi konflik Iran-Israel telah mereda karena adanya gencatan senjata. Namun, sebagian WNI tertahan selama 8 hari di Baku, Azerbaijan, sehingga ia tidak tahu pasti kondisi konflik Iran-Israel saat ini, meski suara ledakan masih kerap terdengar. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran terus memonitor situasi keamanan yang ada. Kita memang melihat sudah tidak ada serangan yang dilancarkan oleh pihak Israel. Namun saat ini status siaga 1 tetap dipertahankan, potensi eskalasi tetap ada. Dan untuk itu gelombang kedua evakuasi tetap akan kita laksanakan. Dan untuk itu kami sangat mengharapkan warga negara Indonesia dapat mengikuti arahan evakuasi yang sudah disampaikan oleh KBRI Teheran. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam rapat kerja, Menlu menyoroti soal situasi geopolitik yang memanas, perlindungan WNI di wilayah yang tengah berkonflik hingga kekosongan posisi Dubes RI untuk AS dan PBB. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri Sugiono Senin 30 Juni 2025. Sejumlah isu dibahas termasuk soal situasi geopolitik khususnya kawasan Timur Tengah. Menlu Sugiono juga membahas soal perlindungan WNI di luar negeri. Keselamatan para WNI yang ada di wilayah konflik imbas perang Israel dan Iran menjadi prioritas. Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata. Dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik, maka rivalitas geopolitik yang semakin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Indo-Pasifik, itu bisa akan semakin meningkat suhunya. Tentu saja sesuatu yang sama-sama kita tidak inginkan. Jadi concern kita saat ini adalah pertama tentu saja bagaimana kita menjaga dan melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik maupun wilayah-wilayah yang terancam konflik. Saat memasuki sesi tanya jawab, Komisi 1 DPR sempat menyoroti soal kekosongan posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat dan PBB. Pos Dubes baik di Amerika maupun Dubes kita di PBB, Pak. Kita ketahui bahwa pos Dubes RI untuk Amerika dan PBB ini kosong. Padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global dan tentu saja kekosongan ini dapat berisiko untuk melemahkan diplomasi strategis Indonesia. Amelia Anggraini juga mendesak agar 2 pos dubes segera diisi demi kepentingan diplomasi Indonesia. Dari Jakarta, Putri Lestari, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo resmikan kantor baru BPI Danantara. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru BPI Danantara di Wisma Danantara.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan melakukan syukuran kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Wisma Danantara Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta yang sebelumnya bernama Plaza Mandiri. Dalam acara itu turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Acara syukuran dilakukan secara sederhana dengan melakukan potong tumpeng. Prabowo berharap Danantara dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang handal. Presiden Prabowo Subianto menghadiri town hall meeting di Wisma Danantara, Jakarta Selatan. Acara berlangsung tertutup dan dihadiri sejumlah menteri. Para menteri yang hadir kompak mengenakan atasan berwarna putih, salah satunya Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut Presiden ingin Danantara Indonesia bisa terus membangun kapasitasnya ke depan dan berharap lembaga tersebut bisa menjadi katalis dalam pembangunan Indonesia. Ada isu khusus tentunya Danantara tadi yang dibahas, tentunya bagaimana Danantara bisa terus membangun kapasitasnya, dan saat ini walaupun dalam waktu yang relatif singkat tetapi sudah cukup banyak yang memberikan harapan dan juga kepercayaan dari berbagai pihak luar negeri juga, dan ini merupakan sebuah optimisme dan harapan besar ke depan Danantara bisa menjadi katalis dalam membangun Indonesia ke depan dalam berbagai sektor. Presiden akan memulai lawatan ke sejumlah negara, diantaranya Arab Saudi hingga sejumlah negara di Eropa. Kita segera bergabung dengan Fatimah Albar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Fatimah, kemana saja agenda Prabowo Subianto pada lawatan ke luar negeri kali ini? Ya, Shena dan juga pemirsa, betul sekali ada beberapa negara yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tepat di belakang saya ini merupakan pesawat kepresidenan Presiden Prabowo Subianto PKGRD yang sudah siap lepas landas, dan informasinya Presiden Prabowo Subianto sudah bergerak dari kediaman di Widya Chandra menuju ke landasan udara Halim Perdana Kusuma. Ada sejumlah negara, Shena, yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana negara pertama yang akan dikunjungi adalah Arab Saudi. Dan seperti kita ketahui, Menteri Agama juga sudah bertolak terlebih dahulu ke Arab Saudi karena untuk isu atau pembahasan yang akan dibahas di Arab Saudi diantaranya mengenai kuota haji. Selain itu juga kita akan menantikan isu-isu apa saja ataupun perjanjian apa saja yang akan dijalankan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, karena Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Crown Prince Muhammad bin Salman. Dan setelah dari Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Brazil, di mana Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam BRICS Summit pada tanggal 6 dan 7 Juli mendatang. Kemudian selain menghadiri BRICS Summit, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Brazil. Jadi ada dua agenda tersendiri di Brazil. Selain BRICS Summit, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan kenegaraan dengan Presiden Brazil. Dan yang menarik, Shena, di Brazil nantinya akan ada Presiden Iran, dan tentunya juga kita akan nantikan statement-statement apa saja ataupun apa saja yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Akankah ada berdialog langsung dengan Presiden Iran di sela-sela BRICS Summit. Kemudian juga dikatakan Presiden Prabowo Subianto akan ke sejumlah negara Eropa, diantaranya Belgia dan Inggris, namun itu merupakan kegiatan tertutup. Nanti kami akan mengupdate lagi. Dan terakhir, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Perancis sebagai tamu utama dalam peringatan Hari Perancis atau biasa disebut dengan
Bastille Day. Dan saat ini kita tengah menunggu keberangkatan Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan akan lepas sandal dari landasan Halim Perdana Kusuma pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, Shena. Laporan lengkap dari jurnalis TV One Fatima Albar, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan bersih-bersih sampah saluran irigasi dan penanaman bunga matahari di wilayah Nanggulan, Kulon Progo. Kunjungan kerja Wakil Menteri Sosial Agus Jabo ke Kalurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 pekerja sosial masyarakat. Pada kegiatan ini, Wamensos bersama ratusan anggota pekerja sosial masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan saluran irigasi dari sampah dan sedimentasi. Selain pembersihan saluran air sepanjang 500 meter, peserta juga menggelar penanaman bunga matahari di sepanjang bantaran saluran irigasi. Kegiatan bersih-bersih saluran irigasi menjadi wujud kepedulian terhadap pentingnya kualitas sanitasi lingkungan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, menghadiri Istighosah Kubro yang digelar pimpinan Cabang Muslimat Nadatul Ulama Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas kolaborasi Kementerian PPPA dan Muslimat NU untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih marak terjadi di Indonesia. Arifatul Khoiri menyampaikan berdasarkan hasil survei secara nasional tahun 2024, 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan. Hasil survei nasional tentang pengalaman hidup anak dan remaja 2024 lebih memprihatinkan. 1 dari 2 anak Indonesia pernah mengalami kekerasan. Usai mengikuti Istighosah Kubro bersama ribuan anggota Muslimat NU Kabupaten Pati, Arifatul Khoiri Fauzi bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak berbelanja buku dan peralatan sekolah 62 anak yatim di Pati. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa bahwa harus kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi di masyarakat kita. Salah satu sinergi yang kami lakukan adalah dengan Muslimat NU, karena kami melihat kerja nyata, perjuangan dan pengabdian Muslimat NU dalam melakukan pendampingan dan penyapaan. Ini juga akan kami lakukan dengan ormas-ormas lainnya, karena ketika kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan, mudah-mudahan kita bisa menjawab, memberikan solusi terbaik. Pemirsa, TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan 5.120 kotak rokok ilegal di perairan Kuala Selat Akar, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Dan pemirsa, yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan persiapan dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara. Tadi rekan kami, jurnalis TV One Fatima Albar yang tengah berada di Halim Perdana Kusuma ini telah mengabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto yang pertama akan melawat ke Arab Saudi untuk bertemu langsung dan membahas tentang kuota haji yang dipersiapkan untuk tahun 2026 tentunya. Jika kita lihat di layar kaca bersama pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sedang bersama rangkaian sebelum melakukan kepergian ke luar negeri. Selain dari Arab Saudi juga pemirsa, tadi rekan kami juga mengabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini rencananya juga akan mendatangi Prancis untuk memenuhi panggilan khusus dari Presiden Macron. Dan selain itu juga bukan hanya kedua negara tersebut pemirsa, tetapi juga Brazil menjadi salah satu destinasi dari Presiden Prabowo Subianto ini untuk mengikuti forum BRICS, yang dimana jika kita mengetahui juga
Presiden Prabowo Subianto juga sangat concern terhadap forum BRICS yang telah beberapa kali diperbincangkan. Dan pemirsa, kita lihat ini juga merupakan rangkaian baris berbaris yang dilaksanakan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mengantar rangkaian Presiden Prabowo Subianto dan jika kita lihat juga pemirsa, rangkaian yang berada bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini sudah ada Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka, lalu juga ada Kapolri, dan juga ada Panglima TNI. Serta juga kami lihat ada Seskap Teddy Indrawijaya yang juga ikut dalam rangkaian untuk mengantarkan Presiden Prabowo Subianto melawat ke luar negeri. Jika dari informasi di lapangan, pemirsa, memang kepergian atau take off dari Presiden Prabowo Subianto ini akan berlangsung di jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan negara yang pertama akan disambangi oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Arab Saudi. Rencananya pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto melawat ke Arab Saudi ini untuk membahas kuota haji untuk Indonesia tentunya pada tahun 2026. Selain itu juga dari negara-negara seperti Arab Saudi, Prancis, dan juga Brazil, pemirsa, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan ada agenda juga di Eropa, yang dimana di Eropa akan melawat kedua negara dan berlangsung secara tertutup kabarnya. Selain dari Prancis, pemirsa, negara di Eropa yang akan dikunjungi Presiden Prabowo Subianto ini ada Belgia, lalu juga ada Inggris, yang kami masih mencari tahu apa agenda Presiden Prabowo Subianto untuk berada di sana, dikarenakan kabar dari lapangan memang agenda Presiden Prabowo Subianto yang berada di Eropa ini akan dilangsungkan secara tertutup. Jika kita lihat kembali pemirsa di layar kaca, Presiden Prabowo Subianto ini masih mengikuti seremoni dari keberangkatan lawatan Presiden sebelum ke luar negeri. Kembali kita lihat juga sebenarnya ini seremonial yang dilaksanakan nampaknya dari Akademi Militer, berupa drum band dan juga rangkaian untuk mengantarkan kepergian dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita lihat juga pemirsa di layar kaca ini ada Menlu RI atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang mengantarkan juga kepergian dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya akan lepas landas di jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Lalu juga selain itu ada Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga ikut ada di Halim Perdana Kusuma untuk bisa mengantarkan Presiden Prabowo Subianto. Nampak pemirsa memang Mensesnek dan juga Menlu ini berfoto bersama terlebih dahulu. Dan rencananya Menlu RI Sugiono juga akan ikut dalam rangkaian tersebut pemirsa. Kita lihat bahwa rangkaian dari Presiden Prabowo Subianto yang meliputi Kapolri, Panglima TNI, Mensesnek, Menlu RI ini masih berbincang sebelum nanti rencananya di jam 16.00 waktu Indonesia Barat ini akan lepas landas. Dan kita lihat juga Prabowo Subianto ditemani oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjalan dan juga kembali berbincang bersama beberapa pejabat negara. Dan juga terdapat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ada di Halim Perdana Kusuma.
untuk mengantarkan kepergian dari Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Dan Fatima, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Shena dan juga pemirsa, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pasukan TNI kita yang juga akan diberangkatkan ke Perancis, di mana nantinya pasukan TNI kita dalam hari peringatan Perancis atau Bastille Day akan turut tampil di defilenya. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto sempat menyaksikan persiapannya, dan untuk pasukan TNI kita akan segera diberangkatkan ke Perancis. Dan saat ini sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan lepas landas menuju ke negara kunjungan pertamanya, yaitu Arab Saudi. Bisa disaksikan di layar kaca Anda ada sejumlah pejabat yang turut mendampingi, di antaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Menhan Syafri Samsudin, kemudian juga ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Listio Sigit, dan juga ada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dan sebentar lagi Anda akan menyaksikan Presiden Prabowo Subianto akan menaiki pesawat kepresidenan PKGRD yang akan langsung lepas landas menuju ke Arab Saudi. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto di Arab Saudi akan bertemu dengan Crown Prince Muhammad bin Salman. Dan seperti kita ketahui ada sejumlah isu yang akan dibahas, salah satunya mengenai kuota haji, kesiapan haji mendatang, karena seperti kita ketahui Menteri Agama juga sudah berangkat terlebih dahulu. Dan ini Presiden Prabowo Subianto sudah naiki tangga pesawat dan memberikan lambaikan tangan kepada awak media maupun para pejabat yang mengantar di bandara atau landasan udara Halim Perdana Kusuma. Dan kita akan nantikan siapa lagi yang akan turut menaiki pesawat kepresidenan PKGRD yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto satu pesawat menuju ke Arab Saudi. Dan seperti kita ketahui, Shena, tidak hanya ada Arab Saudi saja kunjungan Presiden kali ini, nampaknya cukup lama, yaitu sekitar 16 hari, di mana sehabis Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Arab Saudi, nanti akan menghadiri Brazil, atau maksud kami ke Brazil untuk menghadiri BRICS Summit pada tanggal 6-7 Juli mendatang. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Perancis pada tanggal 10 Juli mendatang. Jadi untuk maksud kami Presiden Brazil pada tanggal 10 Juli mendatang. Jadi untuk di Brazil, Shena, ada dua agenda. Selain BRICS Summit, nantinya juga akan bertemu dengan Presiden Brazil. Yang menarik, Shena, nanti pada saat BRICS Summit ini ada Presiden Iran yang dikonfirmasi juga turut hadir. Tentunya ini kita akan menantikan apakah ada momen di sela-sela BRICS Summit ini Presiden Prabowo Subianto akan berdialog langsung dengan Presiden Iran membahas sejumlah isu-isu, salah satunya ketegangan antara Iran dengan Israel. Selain itu, dari BRICS dikabarkan Presiden Prabowo Subianto ada agenda tertutup di sejumlah negara, namun kami masih menunggu konfirmasi informasinya akan ke Belgia dan Inggris, dan terakhir akan ditutup ke Perancis untuk menghadiri Bastille Day. Kita akan coba menanyakan ke para pejabat yang turut hadir. Kita masih akan mencoba apakah ada pejabat yang bisa memberikan keterangannya mengenai keberangkatan Presiden Prabowo Subianto menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, Shena. Baik, terima kasih Fatimah langsung dari Halim Perdana Kusuma. Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, tim gabungan Fleet One Quick Response atau V1QR Lanal Dumai menggagalkan penyelundupan 5.120 kotak rokok ilegal di perairan Kuala Selat Akar, Kabupaten Bengkalis, Riau. Beginilah detik-detik saat kapal KLM Harapan Indah 99 GT168 diamankan.
Dari dalam kapal, petugas mendapati 5.120 kotak rokok tanpa cukai asal Thailand. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shenada Mayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.